Kemampuan imajinasi membuat Homo sapiens mampu berevolusi dan menjadi makhluk superior di dunia. Imajinasi ini menghasilkan mitos kolektif yang membuat Homo sapiens mampu bekerja sama dalam kelompok yang besar, bahkan dengan orang asing sekalipun. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. Buku ini ditulis oleh seorang sejarawan terkenal yang berusaha meningkatkan pemahaman kita tentang apa artinya menjadi seorang manusia. Di buku ini, Yuval menjelaskan bahwa kita bukan satu-satunya spesies manusia di bumi. Kita merupakan kategori manusia bijaksana atau dikenal dengan Homo sapiens. Spesies ini yang berhasil berevolusi dan akhirnya menjadi makhluk paling superior di bumi. Hal lain yang menarik yaitu bagaimana Homo sapiens merupakan pembuat mitos yang menggunakan imajinasi dan bahasa untuk menciptakan dunia baru dan kemungkinan tanpa batas. Di buku ini, Yuval membagi 3 fase revolusi manusia: revolusi kognitif, revolusi agrikultur, dan revolusi saintifik. Ada beberapa hal menarik yang membuat Homo sapiens berhasil berevolusi hingga menjadi seperti sekarang. Pertama, Homo sapiens membuat mitos. Kemampuan inilah yang membedakan Homo sapiens dengan spesies lain. Jika di era 70.000 tahun lalu, banyak spesies kesulitan untuk bekerja sama dengan kelompok besar, Homo sapiens mampu menciptakan mitos kolektif. Sehingga, mereka bisa membuat kelompok lebih dari 150 orang. Berkat mitos kolektif inilah, Homo sapiens mampu mengalahkan rivalnya, yaitu Neanderthals, melawan hewan buas, dan hingga akhirnya mampu berevolusi ke era agrikultur. Mitos kolektif inilah yang menurut Yuval berpengaruh besar dalam hidup Homo sapiens. Di era modern, Yuval mencontohkan bagaimana mitos ini masih ada, seperti brand mobil Peugeot. Apa yang menjadi dasar eksistensi dari Peugeot? Mobil Peugeot bukanlah perusahaan Peugeot. Apabila mobil Peugeot rusak, Peugeot masih bisa membuat mobil baru lagi. Sama halnya seperti karyawan, mesin, pabrik, kantornya Peugeot. Itu juga bukan merupakan Peugeot. Karena apabila semua itu hilang, Peugeot tetap masih ada. Peugeot masuk dalam kriteria fiksi legal yang disebut perusahaan. Mungkin hal ini sulit dipahami. Intinya adalah, Homo sapiens mampu mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. 2. Uang adalah penemuan yang menarik. Awalnya Homo sapiens hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Perlahan-lahan, peradaban kecil ini makin lama makin besar. Dan tentu saja semakin kompleks, karena ada 3 faktor pemersatu: uang, kerajaan, dan agama. Uang, menurut saya, penemuan yang paling menarik. Catatan tertua soal uang adalah uang Sumeria yang berupa gandum, sekitar 3.000 tahun lalu sebelum Masehi. Jadi, surplus gandum yang dimiliki seseorang bisa digunakan untuk membeli minyak, kambing, atau apapun selain gandum. Walaupun begitu, sulit untuk membangun kepercayaan pada masa itu dengan menggunakan sistem barter. Karena pasti sangat repot buat dibawa dan juga untuk dikirim. Barulah ketika penemuan shekel perak di era Mesopotamia, ini yang kemudian menjadi terobosan terbaru soal uang, karena mudah digunakan. Nah, yang menarik adalah, shekel itu nggak kayak gandum. Shekel perak itu nggak bisa dikonsumsi. Tapi karena cukup banyak orang yang percaya bahwa nilai dari shekel perak itu, kemudian membuat semua orang menggunakan shekel perak sebagai alat tukar. Penemuan uang adalah sistem terpercaya yang bisa menjembatani orang tanpa memandang apapun latar belakangnya. Bahkan, orang yang tidak kenal sekalipun bisa bekerja sama dengan baik dan mempercayai nilai dari sebuah uang. Ketiga, kedamaian dunia yang semakin awet. Di masa lalu, perang mungkin hal yang umum, tapi semakin maju sebuah peradaban, perang secara fisik pelan-pelan mulai ditinggalkan. Yuval menjelaskan, ada 2 hal yang mendasari hal tersebut. Pertama, harga sebuah perang itu semakin mahal. Dengan adanya senjata nuklir, hampir tidak mungkin membuat sebuah negara melancarkan dominasi global dengan cara perang. Senjata nuklir telah membuat perang antar negara besar menjadi bunuh diri secara kolektif. Kedua, keuntungan hasil perang semakin kecil. Dulu, pemenang perang dapat mendapatkan rampasan perang, seperti tanah, budak, emas, dan hewan ternak. Sekarang, kekayaan sebuah negara berasal dari sumber daya manusianya,
teknologi, dan struktur sosial ekonomi yang kompleks seperti bank. Kemampuan imajinasi membuat Homo sapiens mampu berevolusi dan menjadi makhluk superior di dunia. Imajinasi ini menghasilkan mitos kolektif yang membuat Homo sapiens mampu bekerja sama dalam kelompok yang besar, bahkan dengan orang asing sekalipun. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!